Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sujato, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, diabetes otomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, diabetes otomatis. Harapan saya khususnya pada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung dan diabetes otomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat sembuh. Saya sudah sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung dan diabetes otomatis dengan topik sensasi paling menakutkan karena asam lambung dan diabetes otomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung dan diabetes otomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung dan diabetes otomatis dapat cepat membaik. Nah, khusus pada kesempatan kali ini saya sharingkan tema ini, yaitu sensasi paling menakutkan ya dari asam lambung dan diabetes otomatis. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia dari Sulawesi ya, Mas Adi Gunarto. Halo ya, mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan semakin membaik ya, semakin sehat, semakin damai, dan semakin bahagia, dan akhirnya menjadi cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi paling menakutkan ya dari gangguan asam lambung dan diabetes otomatis. Ini khususnya sensasi yang pernah saya alami ya. Jadi mungkin antara orang satu dan orang yang lainnya bisa saja sedikit berbeda ya, walaupun secara garis besar itu biasanya hampir sama ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menangani hal itu dengan bijak, sehingga apa yang kita alami itu akan mudah terlepas ya, mudah terlepas dari jeratan asam lambung dan diabetes otomatis. Baik teman-teman ya, untuk meningkat durasi ya, jadi sensasi yang paling menakutkan di saat saya mengalami penderitaan asam lambung dan diabetes otomatis ya, yang pertama ini adalah panic attack teman-teman ya. Jadi panic attack itu memang sungguh-sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat ya, dan siapapun orangnya yang mengalami pasti akan terguncang di situ ya, tidak pandang bulu lah istilahnya ya. Nah, panic attack itu begini teman-teman ya, jadi sensasi pertama ketika kita mengalami panic attack itu biasanya kepala pusing ya, pusing, tapi betul-betul pusing banget ya, sampai untuk katakanlah duduk saja itu goyang rasanya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ditambah dengan sensasi di seputar dada ya, ini yang nafasnya itu seperti mau putus ya, seperti putus, kemudian sesak ya, pokoknya seperti terkena serangan jantung ya. Sehingga kadang orang yang melihatnya itu sampai ketakutan ya, ketakutan. Nah, itu sensasi panic attack. Nah, belum yang rasanya itu badan menjadi tidak berdaya, pokoknya menjadi lemas sekali, itu seperti itu. Nah, biasanya ketika kita mengalami seperti itu, ini yang menjadi kebingungan kita kan, bagaimana pertolongan pertama yang harus kita lakukan ya. Nah, biasanya kecenderungannya langsung saja dibawa ke UGD, itu seperti itu ya. Nah, tetapi sebenarnya kita bisa mensiasati ya. Jadi pertama ya, yang penting tenangkan dulu ya, yaitu dengan cara minum air putih ya. Jadi minum air putih ya, usahakan 1 gelas ya.
Nah itu kalau bisa air yang hangat ya. Nah itu biasanya nanti akan ada perubahan ya. Jadi hangatnya itu agak panas-panasan teman-teman ya. Semakin agak panas itu semakin seperti ada ini getaran-getaran yang membangkitkan kita dari situasi panic attack tadi ya. Nah setelah seperti itu, nah kemudian kalau kita sudah bisa duduk ya kita duduk, kemudian tenang, biasanya kita sambil istilahnya nyebut lah ya, menyebut Asmaul Husna ya, mungkin astagfirullahaladzim, mungkin la ilaha illallah dan seterusnya. Nah itu juga untuk menguatkan mental ya. Nah setelah itu kemudian kita sambil sedikit makan teman-teman ya. Makan apa saja yang ada di sekitarnya di situ ya. Kalau nggak ada makanan-makanan kecil ya nasi pun nggak masalah ya. Yang penting supaya indera kita itu dirangsang gitu loh. Maksudnya dari rasa kita menelan makanan ya ini itu kan sudah merangsang ya. Nah, kemudian setelah itu juga bisa dirangsang dengan aromaterapi ya. Contohnya kita pakai minyak angin ya, dicium-cium gitu. Juga bisa dirangsang dengan gerakan. Contohnya ada yang sambil dipijit-pijit ya di sini di sekitar leher, kemudian di kepala ya, di tangan, di kaki itu juga cukup membantu ya, cukup membantu seperti itu. Nah setelah seperti itu agak sadar, nah kemudian kalau sudah bisa berdiri, coba untuk sedikit bergerak berjalan ya, jadi minimal pindah ruang ya, bergerak berjalan pindah ruang. Nah kemudian nanti situasinya kan berbeda ya. Nah ketika situasinya berbeda, ini nanti dari segi apa ya? Ya dari segi kecemasan, ketakutan ini juga akan mengalami perubahan ya, perubahan. Contohnya kalau sudah semakin membaik, nah kita coba membasuh muka ya. Membasuh muka ini akan menjadi rasanya adem ya, rasanya adem, damai ya. Walaupun tadi kan biasanya keluar keringat dingin ya, keluar keringat dingin. Nah itu nanti akan lebih damai. Nah semakin damai itu akhirnya nanti panik itu akan menghilang ya. Jadi biasanya durasinya nggak begitu lama ya. Biasanya paling ya sekitar 1/4 jam lah. 1/4 jam aja itu biasanya sudah sadar kembali ya, sudah terkendali lah, artinya seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti kita menjadi mengenali ya, menjadi terbiasa sehingga ketika ada gejala-gejala semacam itu biasanya kita tidak panik ya, tidak panik, kemudian kita bisa mengendalikan ya. Nah, ketika kita bisa mengendalikan seperti itu ya sudah, akhirnya nanti lama-lama itu panic attack tidak akan timbul lagi ya. Tetapi dulu ketika saya mengalami itu karena di awal yang pertama kita kan belum tahu ya. Nah itu akhirnya sampai 2 kali ya, 2 kali dengan panic attack yang memang betul-betul serius ya. Nah habis itu langsung rumah sakit ya, ke IGD. Nah ternyata setelah di IGD dicek jantungnya itu juga normal ya, paru-parunya juga normal. Itu tidak apa-apa sebenarnya, itu seperti itu. Nah itulah ya, jadi fenomena panic attack itu cukup menakutkan. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang cukup menakutkan juga ya, ini ketika kita mengalami sensasi keliengan dan sempoyongan ya. Biasanya keliengan, sempoyongan ini seperti satu paket ya, satu paket itu. Nah, ketika kita mengalami keliengan, sempoyongan, ini mengapa kita menjadi takut? Karena kita menjadi susah untuk beraktivitas ya. Ya bagaimana tidak takut ya, misalkan kita mau jalan saja seperti oleng ya, seperti mau jatuh. Nah ini kan sesuatu banget yang cukup mengganggu kita ya, apalagi ketika kita keliengannya ini masih berat, itu ibaratnya menoleh saja itu sudah pusing sekali ya. Nah itu dengan seperti itu, nah akhirnya kita menjadi semakin cemas ya, semakin cemas, semakin takut. Nah dengan seperti itu biasanya kondisi asam lambung menjadi semakin tidak normal ya, karena menjadi istilahnya naik lagi ya, menjadi berlebihan. Nah akhirnya kita menjadi muter-muter ya, dengan seperti itu keliengannya menjadi istilahnya agak bandel, agak lama. Nah itu karena memang seperti lingkaran negatif ya, lingkaran negatif. Nah ini yang memang harus kita pahami. Nah ketika terjadi keliengan ini harus dipahami dari sebab-sebabnya teman-teman ya. Jadi dari ini apa sebabnya secara fisik itu biasanya kita
misalkan kurang nutrisi ya, contohnya kurang minum ya, kurang minum yang memang betul-betul sampai dehidrasi, katakanlah kurang cairan, itu pasti kita juga akan pusing ya, akan keliengan seperti itu. Maka makan dan minum itu harus usahakan cukup ya. Sama ketika kita kurang nutrisi ya, padahal tubuh kita butuh energi ya, kalau itu sampai istilahnya kekurangan ya, sama kita menjadi keliengan, menjadi sempoyongan seperti itu. Maka solusinya ketika kita masih mengalami keliengan, sempoyongan ya, yang pertama adalah makan minum cukup ya, makan minum cukup, kemudian gerak cukup. Mengapa gerak ini penting? Karena dengan gerak ini akan membantu ya, membantu sirkulasi pencernaan menjadi lebih normal, kemudian sirkulasi darah juga menjadi lebih normal, sirkulasi oksigen juga normal. Nah, akhirnya kita menjadi normal kondisinya. Nah, kalau kondisinya normal ini biasanya seperti apa, keliengan ini juga akan menghilang ya. Nah, itu kemudian yang kedua, solusinya selain kita penuhi dari segi nutrisi ya, ketika kita masih berjalan masih sempoyongan ya, berjalan katakanlah seperti oleng ya, nah itu memang keseimbangan tubuh teman-teman ya. Jadi respon tubuh itu suka seperti itu bagi orang-orang yang mengalami kecemasan. Nah, maka dari itu kita juga harus aktif ya. Yang namanya keseimbangan tubuh ini memang harus dilatih, yaitu cara melatihnya dengan rajin berjalan kaki teman-teman ya. Awal-awalnya sulit ya, ketika kita berjalan baru beberapa langkah saja sudah seperti mau jatuh ya gitu. Tapi latih saja ya, latih saja dengan cara apa? Dengan cara pelan. Jadi jalan sepelan mungkin sambil disadari ternyata kita nggak apa-apa ya. Nah itu nanti lama-lama bisa menjadi agak cepat. Nah itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih suka merasakan keliengan, sempoyongan, latih saja untuk contohnya berjalan ya dengan jalan kaki. Yang penting tahapannya pertama pelan gitu. Bila perlu kalau misalkan terasa goyang sekali berhenti ya, berhenti. Nah nanti ketika berhenti itu sepertinya goyangan-goyangan itu juga akan berhenti juga ya. Nah maka dari itu seperti itu harus bertahap ya, bertahap dari pelan dulu, nah baru nanti berjalan normal. Itu caranya seperti itu. Nah tetapi yang lebih penting lagi adalah kadang kita merasakan keliengan, sempoyongan itu karena disebabkan dari psikis teman-teman ya. Jadi psikis kita yang istilahnya stres ya, mungkin banyak pikiran, merasa cemas, merasa takut. Nah itu juga bisa menyebabkan kita menjadi selalu keliengan, sempoyongan. Nah ketika hal itu yang dominan disebabkan dari kecemasan kita, memang yang kita lakukan, kita itu harus banyak istilahnya mendekatkan diri pertama ya, mendekatkan diri, kemudian yang kedua harus banyak relaksasi ya, harus banyak meditasi, dan harus banyak afirmasi teman-teman ya nanti untuk hal-hal ini nanti saya jelaskan di bawah itu ya. Jadi itu sangat penting. Jadi afirmasi itu betul-betul bisa menguatkan mental ya. Atau sebaliknya, ketika kita tidak pernah afirmasi ya sudah, seperti kita itu nggak punya motivasi, nggak punya sandaran, sehingga bagian tubuh kita menjadi semakin lemas seperti itu ya. Maka lakukan saja afirmasi ya. Afirmasi itu dengan cara kita istilahnya memotivasi diri kita sendiri ya. Contohnya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya sehat, saya kuat ya, saya berani, saya bijaksana, saya damai, saya bahagia, dan seterusnya. Nah kata-kata seperti itu ulang-ulang itu yang akan istilahnya mengikis kecemasan ya. Nah akhirnya nanti kita menjadi kuat lagi ya, secara mental juga akan kuat lagi seperti itu. Nah itu sensasi yang kedua ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, yang sensasi menurut saya ini menakutkan karena bisa mengguncangkan jiwa dan raga kita, yaitu ketika kita mengalami pandangan mata buram ya. Pandangan mata buram bahkan agak kegelap-gelapan ya. Kalau nggak buram itu kadang ini jadi
bergelombang ya, seperti pelangi itu bergelombang, kadang berkunang-kunang. Nah, ketika kita sedang beraktivitas ya, contohnya pada waktu itu saya sedang bepergian, nah kemudian saya kebetulan nyupir sendiri ya, nah itu ternyata di jalan seperti itu ya, itu tiba-tiba pandangan mata ini buram ya, pandangan mata buram, berkunang-kunang, waktu itu sudah takut sekali. Nah, akhirnya saya harus berhenti. Nah, harus berhenti. Nah, setelah berhenti, berhentinya kemudian waktu itu saya pikir karena saya mungkin juga butuh makan atau minum ya, sehingga saya berhenti kebetulan di rumah makan ya. Nah, setelah itu saya minta itu ya menu ya, terutama minum dulu dengan minum air hangat. Setelah itu makan sedikit makanan-makanan yang ada di situ. Nah, itu ternyata sudah membaik teman-teman ya. Jadi ternyata dari pandangan mata buram atau mata bergelombang atau mungkin mata berkunang-kunang itu juga bisa disebabkan dari nutrisi yang kurang ya. Ketika mungkin cairan tubuh kita kurang, mungkin nutrisi-nutrisi vitamin-vitamin lain juga kurang, nah itu akhirnya juga terjadi drop seperti itu, sehingga akhirnya pandangan mata menjadi kabur ya, menjadi kabur, menjadi buram seperti itu. Nah itu solusinya seperti itu. Jadi cepat-cepat saja kita langsung istilahnya kita rangsang panca indera kita ya. Kita pertama melalui makan, minum, kemudian melalui gerakan dan juga melalui aromaterapi, dan kita rilekskan tubuh kita ya, rilekskan supaya tenang ya, bisa tetap duduk tenang saja di situ sebelum sampai kondisi pandangan itu pulih kembali ya. Nah itu sekitar ya kurang lebih sekitar 30-an menit paling enggak sekitar 30 menit, dan itu nanti sudah membaik. Nah ketika sudah membaik, energi tubuh kita juga sudah terisi lagi karena tadi kita sudah berhenti makan, minum di situ ya. Nah akhirnya kita kuat lagi. Nah akhirnya baru kita bisa melanjutkan perjalanan. Nah itu contohnya seperti itu ya. Nah ini ada satu lagi ya, satu lagi yang menurut saya juga sensasi ini cukup menakutkan ya, cukup menakutkan ketika kita merasa lemes, tidak bertenaga ya. Jadi tidak bertenaga seperti kehabisan energi lah, itu seperti itu ya. Jadi pada suatu saat misalkan kita sedang beraktivitas, khususnya beraktivitas di luar ya, nah itu baru bergerak sebentar saja ya, mungkin berjalan nggak ada 100 meter, itu saja kadang kita seperti sudah kehabisan tenaga ya, sudah lemas, sudah ngos-ngosan. Nah itu menakutkan sekali. Karena apa? Karena di pikiran kita, wah jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti mendekati kematian dan lain sebagainya seperti itu. Nah ketika terjadi seperti itu ya, itu kan termasuk sensasi yang menakutkan karena kita juga harus berhenti dari aktivitas ya. Nah ketika seperti itu solusinya bagaimana? Solusinya itu kita lihat sebabnya dulu ya. Sebabnya itu biasanya ketika kita merasa seperti itu, ini lebih banyak dari kecemasan ya, dari kecemasan dan ketakutan kita. Jadi diri kita itu ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Nah itu yang perlu dibangun adalah afirmasi positif teman-teman ya. Afirmasi positif, kemudian kita tenangkan diri ya, kita lakukan relaksasi, kemudian duduk tenang ya, nanti akan terbangun kembali. Ketika kita sudah tenang, mental kita sudah kuat, ya sudah, kita untuk ibaratnya melanjutkan aktivitas pun itu nggak masalah. Itu seperti itu. Jadi memang unik ya, memang unik itu seperti itu, tapi cukup mengacaukan ketika kita tiba-tiba gerak sedikit sudah ngos-ngosan, itu seperti itu ya. Nah itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah merasakan seperti itu, seperti kehabisan tenaga, kemudian ngos-ngosan, itu betul. Karena apa? Karena yang namanya orang cemas itu sangat menguras energi ya, sangat menguras energi, sehingga walaupun kita tadinya sudah makan, begitu cemas datang ya, nah itu pasti ya, ini tubuh ini menjadi lemas kembali. Itu sifatnya seperti itu. Nah maka dari itu dari segi istilahnya nutrisi harus kita tambah lagi. Makanya solusinya pertama tenangkan pikiran, tenangkan diri ya,
kemudian afirmasi positif, kemudian yang ketiga adalah kita isi nutrisi. Jadi kita tambah makan dan minum seperti itu. Dengan seperti itu nanti akan terbangun kembali ya, terbangun kembali itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu jadi beberapa sensasi-sensasi yang menurut saya memang cukup menakutkan. Dan ada satu lagi ya yang cukup menakutkan, ini adalah sensasi yang selama kita istilahnya hidup itu belum pernah kita alami. Nah tiba-tiba mengalami seperti itu, bahkan namanya saja kita nggak tahu ya, namanya saja kita nggak tahu, tetapi rasanya luar biasa. Nah ini juga cukup menakutkan sekali. Nah waktu itu pernah saya mengalami seperti ini. Jadi mulai dari sini dada bagian kiri ya sampai ke tangan, ini rasanya gemeter seperti tersetrum listrik ya. Nah itu saya baru pernah mengalami seperti itu ya. Nah bahkan setelah itu saya konsultasikan ke dokter ya, dok ini saya rasanya seperti ini. Nah itu saja nggak percaya, masa seperti itu gitu. Nah akhirnya saya ya udah kalau nggak percaya karena memang faktanya seperti itu ya. Ya yang penting saya sembuh lah seperti itu aja. Nah ternyata ini juga bagian dari psikosomatis kita ya. Psikosomatis ketika kita banyak pikiran-pikiran negatif, maka pikiran negatif itu akan direspon oleh tubuh ya, akan direspon oleh tubuh sehingga rasanya menjadi tidak nyaman tubuh ini. Selain itu juga dari ketegangan pikiran. Ketika pikiran kita tegang, pikiran kita stres, maka otot-otot kita juga akan tegang sehingga timbulnya seperti itu, menjadi rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah itu juga solusinya sama teman-teman. Yang penting kita rajin istilahnya relaksasi, meditasi dan afirmasi positif. Itu insya Allah akan menjadi cepat membaik. Tapi semuanya itu ini adalah skill ya. Semuanya adalah skill sehingga kita butuh latihan ya. Latihan. Jadi makanya ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis, mau cepat sembuh, mau nggak sembuh itu tergantung diri kita sendiri. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah self healing ya. Jadi penyembuhan oleh diri kita sendiri ya, oleh diri kita sendiri melalui olah pikir kita, mulai dari mindset kita ya, dimana pikiran kita ini kan terbagi menjadi 3 kecerdasan ya. Ada kecerdasan atas sadar, ada kecerdasan sadar ya, yaitu tempatnya di kepala pikiran, dan ada kecerdasan bawah sadar, yaitu tersimpan di dalam sel-sel di dalam tubuh kita. Nah ternyata di dalam self healing, penyembuhan diri kita sendiri, itu penyembuhan itu sebenarnya otomatis ya. Contohnya kita terkena luka, kita biarkan saja, yang penting kita jaga tetap bersih, itu nanti juga akan sembuh sendiri, akan kering. Dan demikian juga luka-luka yang lain, termasuk luka batin, itu pun akan bisa disembuhkan melalui terapi kita sendiri atau yang kita sebut sebagai self healing tadi. Nah bagaimana caranya kita memberdayakan kecerdasan tubuh kita agar bisa menyembuhkan diri kita sendiri, yaitu dengan cara adalah kita memerintahkan ya kepada pikiran kita untuk memberikan instruksi atau perintah kepada sel tubuh kita untuk aktif ya, untuk melakukan penyembuhan itu ya. Contohnya yaitu ketika kita melalui afirmasi ya. Nah afirmasi ini yang paling efektif menurut saya ketika kita mau tidur teman-teman ya, terutama mau tidur malam. Jadi setengah jam sebelum tidur ketika kita sudah berbaring di tempat tidur, nah itu coba manfaatkan untuk meditasi dan afirmasi ya, afirmasi penyembuhan ya. Contohnya seperti ini ya, katakan, jadi dari pikiran sadar kita ini memerintahkan kepada bawah sadar kita ya. Nah itu katakan ya, jadi sesuai dengan perintah kita. Jadi misalkan ya, malam ini saya sedang terbaring rileks ya, asam lambung saya normal ya, lambung saya baik-baik saja dan harmonis, semua organ tubuh saya bekerja dengan baik, normal dan harmonis, semua sel-sel tubuh saya normal dan harmonis, saya semakin sehat,
saya semakin kuat, ya, saya semakin damai, saya semakin bahagia, ya, dan ternyata memang itu yang harus dibangun. Nah, dengan seperti itu ucapkan terus sampai kita tertidur, ya, sampai kita tertidur, sehingga nanti sel-sel tubuh kita, ya, yaitu kecerdasan tubuh kita atau kecerdasan bawah sadar itu akan mengolahnya. Nah, begitu kita bangun, kita afirmasi lagi seperti itu. Nah, coba itu lakukan, ya, lakukan biasanya sekitar 21 malam atau 21 hari, itu insya Allah nanti akan ada perubahan. Tetapi kalau yang sudah terbiasa, sudah baik, itu biasanya cukup 14 hari, ya, itu sudah ada perubahan membaik. Itu caranya seperti itu. Nah, ini sebenarnya materinya sangat panjang sebenarnya, ya, cuma ini saya kompas saja, saya ambil garis besarnya karena kebetulan saya juga sedang acara keluarga, ya, di sini. Cuma saya menyempatkan sebentar buat menyapa teman-teman. Semoga teman-teman yang masih dalam menderita asam lambung, TNC psikosomatis akan cepat membaik, ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, ya, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.